Prabowo Subianto yakin seorang Ramansa adalah figur yang tepat untuk Morowali. Maka kemudian keyakinan saya dari situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapabilita warga Morowali tercinta, kembali berjumpa dengan saya Gap di Halo Morowali, dan saat ini saya sedang bersama dengan salah seorang warga desa Moahino untuk mengklarifikasi dan mengkonfirmasi soal Bapak Rahmansyah Ismail pernah memberikan bantuan sebanyak 20 ton bibit rumput laut kepada warga Moahino. Apa kabar Pak Nurlan? Alhamdulillah. Sehat? Selamat sore semua. Iya. Pak Nurlan, apa benar Pak Rahmansyah Ismail pernah memberikan bantuan bibit rumput laut kepada warga Moahino? Iya benar. Beberapa bulan yang lalu kebetulan saya juga hadir di tempat. Ya. Maka dari situ bermuncul rasa bangga dan rasa senang masyarakat. Tapi apa benar 20 ton? 20 ton. Bantuan bibit rumput laut. Iya. Masyarakat kaget. Ada figur yang baru dikenal kok tiba-tiba sudah terbuka hatinya untuk membantu masyarakat seperti itu. Sebelum itu apakah pernah masyarakat Moahino menerima bantuan sebanyak itu? Kalau menerima bantuan ya hampir setiap tahun ada, hanya kadang-kadang 5 ton, 3 ton, seperti itu Pak. Itu yang kami tahu di lapangan. Itu ceritanya kenapa sampai 20 ton? Saya tidak tahu persis, tapi mungkin ya bentuk perhatian para Ramansyah seperti itu. Karena melihat antusias masyarakat Moahino yang memang sumber nafkahnya ada di budidaya rumput laut, maka ke situ Pak Rahman. Memang selama ini teman-teman yang punya pekerjaan di bidang rumput laut ini memang apa saja kendalanya selama ini? Kendala ini kan rumput laut sama halnya dengan manusia. Kita juga makhluk yang hidup. Iya, betul. Rumput laut ini dikala musim hujan, musim penghujan dan ombak, pertumbuhannya sangat luar biasa. Tapi ketika kemudian seperti begini, bulan 9, bulan 10, ini sudah mulai musim ada yang mati karena air yang panas, suhu air. Jadi memang rumput laut ini tergantung suhu air. Gitu ya? Iya Pak. Jadi kendala alam saja? Alam, pastinya seperti itu. Tapi kemarin bantuan yang 20 ton itu tersalur dengan baik ya? Alhamdulillah. Tersalur dengan baik. Sangat luar biasa. Dan sudah dimanfaatkan oleh petani rumput laut? Sudah. Hari ini rata-rata sudah mulai melakukan panen raya. Hasil dari bibit yang 20 ton. Oh begitu? Ya. Jadi sudah dipanen? Sudah. Sementara. Luar biasa hasilnya. Begitu ya? Iya. Mungkin dari ketulusan Pak Ramansyah membantu sampai Allah melihat itu. Itu sebenarnya permohonan warga memang ya? Atau bagaimana? Setahu saya, mudah-mudahan saya tidak keliru. Ya. Warga ini tidak pernah menyangka. Tidak pernah menyangka. Kami kurang tahu kalau ada mungkin komunikasi di luar sana. Tapi setahu kami tidak ada. Tiba-tiba Bapak Ramansyah melakukan kunjungan. Begitu kata masyarakat. Kemudian kami jalan, oh ya betul. Jadi Ramansyah melakukan kunjungan, kemudian langsung mengeksekusi bantuan 20 ton bibit rumput laut kepada masyarakat Moahino yang berprofesi sebagai petani rumput laut. Budidaya. Seperti itu. Pak Nurlan sendiri mendukung Pak Ramansyah? Ya, alhamdulillah seperti itu. Kenapa? Pertanyaannya sebenarnya begini. Kalau kita melihat Pak Ramansyah ini, sebenarnya ada satu poin penting yang masyarakat harus pahami. Oke, apa itu? Ya. Tuhan ini, sang pemilik hidup, sang hyang wenang, sang hyang jagat, tidak pernah salah menempatkan sesuatu. Selalu pas pada porsinya.
hari ini Prabowo pemenang Pilpres. Tentu itu bukan karena kehebatan Prabowo. Ya. Karena kuasa Allah Subhanahu wa taala. Turunannya ke bawah kita melihat ada seorang Rahman Shah. Kan Partai Gerindra ini tidak serta-merta mengatakan bahwa berikan aja Partai Gerindra mana-mana siapa saja. Kan tidak begitu. Saya yakin ini adalah memang betul pertimbangan politis. Tapi saya yakin-yakinnya ini adalah pertimbangan batiniah 1000%. Prabowo Subianto yakin seorang Rahman Shah adalah figur yang tepat untuk Morowali. Maka kemudian keyakinan saya dari situ. Kemudian melihat jenjang karir. Mari kita uji. Kita uji dengan kandidat-kandidat lainnya. Boleh, Pak Harsono Lamusa, Pak Rahman Shah, semua sudah teruji dan masyarakat juga tahu. Janganlah kita berikan kepada teman-teman yang belum terlalu layak. Kasihan Morowali ini, Pak. Harapan besar kami, Rahman Shah insya Allah menang. Begitu, Pak. Jangan memberikan kepada yang belum layak. Iya. Kategori belum layak itu Pak. Artinya kalau kita bicara pemain sepak bola, kemudian saya hadir di lapangan, saya bisa main bola. Cara ikat sepatu saya tidak paham. Kan berbahaya. Tendang PC nanti. Atau gitu. Begitu. Kalau bukan tendang PC 2, kalau bukan tendang tanah, gol bunuh diri. Kan berbahaya. Fatal itu. Nah, itu yang jangan sampai terjadi di Morowali yang kita sayangi. Harapan kami seperti itu. Memang kalau Pak Nurlan melihat, apa sih masalah terbesar yang dihadapi Morowali? Setiap wilayah, setiap daerah pasti punya masalah. Morowali ini daerah yang luar biasa. Kita membutuhkan pemimpin yang luar biasa. Coba lihat para Rahman Shah. Ketika dia ayunkan kakinya, pelan tapi pasti. Tatapannya itu Pak, merinding kita lihat. Tatapannya lurus ke depan. Apa yang dilihat di sana itu adalah masa depan Morowali. Ketika dia senyum, kami paham sebenarnya. Beliau sudah paham apa solusi sebenarnya. Insya Allah Rahman Shah yang mampu seperti itu. Tidak banyak bicara, kerja, kerja, kerja. Jadi Rahman Shah tidak banyak bicara bukan karena tidak tahu ya? Oh enggak. Artinya untuk apa juga banyak bicara Bang Gaf. Kalau 1 tambah 1 sama dengan 0. Gitu ya? Iya, janganlah. Kita berusaha 1 tambah 1 sama dengan 7. Kita butuh pemimpin yang seperti itu. Morowali ini, saya yakin ini 5-10 tahun ke depan, bahkan 20 tahun ke depan. Yang selama ini Sulawesi Tengah hanya orang-orang di Jawa sana di mana mengenal hanya Kota Palu. Tapi dengan lambat laun dengan perkembangan Morowali, Kota Palu itu akan terbungkus oleh Morowali. Yakin saya. Tapi hari ini Morowali sudah terkenal loh. Iya, tapi kan belum maksimal sekali. Terkenal tambangnya. Ya, terkenal tambangnya, tapi kan masih banyak hal-hal yang harus dibenahi. Yang paham betul itu hanya orang-orang yang di dalam. Tapi kita masyarakat di bawah melihat, insya Allah Morowali bisa lebih daripada Palu. Tapi kuncinya pemimpinnya harus luar biasa. Tapi ada juga orang yang bilang bahwa Pak Rahman Shah ini kalau bikin pertemuan cuma datang perkenalkan diri habis itu duduk. Dia tidak biasanya kan kalau ada pemilihan begini kan biasanya calon itu menyampaikan programnya, menyampaikan gagasannya, menyampaikan visi misinya. Katanya kok Pak Rahman Shah beda ya, dia cuma datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Rahman Shah Ismail, saya calon bupati, udah duduk. Saya bisa jawab dengan baik itu, saya minum kopi dulu. Oke, silakan. Oke. Kalau kita bicara bikin pertemuan dan lain-lain, kemudian beliau hadir datang, bicara 1-2 menit berhenti. Artinya masyarakat ini, itu tergantung siapa yang menilai, tergantung siapa menilai. Masyarakat hari ini tidak, sudahlah, menilai yang bisa bersair dan lain-lain. Saya mau dengar itu kalau Khalil Gibran. Tapi kalau setara pemimpin Morowali untuk apa? Memang kita ini butuh seperti Rahman Shah. Untuk apa bicara banyak-banyak? Kami inginkan Rahman Shah dan kami lihat sekali berpikir untuk 100 pekerjaan. Sekali berpikir untuk 100 langkah ya? Untuk 100 langkah. Itu yang kami inginkan. Dan sudah mulai dilakukan saya lihat. Begitu. Ya, dan itu bisa terlihat dari yang 20 tahun bibit rumput laut. Bibit rumput laut. Ya. Itu.
Artinya mungkin Pak Rahmansyah berpikir kalau cuma kasih 5 ton, kan apa ya, salah-salah mungkin atau bagaimana kan? Ya. Tapi kalau dikasih dalam jumlah besar kan ya kurang petaninya saja kan, memanfaatkan dengan baik atau bagaimana ya itu tergantung. Kalau 5 ton tetap bermanfaat. Tapi kan pertanyaannya untuk berapa orang? Ya betul. Kalau itu hanya untuk 5-10 orang, ya petani budidaya rumput laut di Mahino kurang lebih sekitar 100 orang. Menggantungkan hidupnya di situ. Maka 20 ton ini satu langkah yang alhamdulillah luar biasa. Dan itu Pak Rahmansyah tidak banyak bicara ya. Tiba-tiba aja ada. Bahkan masyarakat tidak paham. Kunjungan ada bibit. Loh, kaget dari siapa ini Pak Rahmansyah? Siapa itu Pak Rahmansyah? PJ. Namanya masyarakat awam ini. Apa itu PJ? Mereka tidak paham. Nanti dijelaskan. Pejabat bupati yang ada. Iya. Oh, baik sekali beliau ini. Pak Nurlan. Ya. Pilkada ini kan semakin dekat hari hanya. Ya. 27 November 2024. Pak Nurlan, bagaimana menurut Pak Nurlan soal kemungkinan terjadinya politik transaksional atau politik uang dalam pilkada ini? Apakah itu akan terjadi atau bagaimana? Saya kalau bicara persoalan itu Bang Gap, saya agak ngeri. Saya takut sekali karena mau dibawa kemana arah Morowali. Ya. Ada pertanggungjawaban meril, ada pertanggungjawaban yang besar terhadap sang Halik. Kalau saya tidak bisa bayangkan kalau saya bisa maju karena saya punya uang. Kemudian ketika saya menang, saya mau bikin apa nih di daerah ini? Ngeri. Artinya tergantung masyarakat juga kembali. Iya. Insya Allah mudah-mudahan masyarakat banyak belajar, objektif dalam menilai, dalam memilih. Lihat betul siapa yang pantas, siapa yang layak. Ya. Harapan kita seperti itu sebenarnya. Tapi kemungkinan terjadi mainan uang politik sangat besar ya? Dibilang sangat besar, ya memang saya lihat ini dari pemilihan apa saja selalu ada uang. Harus pakai begitu, jadi bingung kita. Akhirnya dengan sistem yang seperti ini, kebanyakan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang tidak pada fungsi sebenarnya. Karena mengandalkan uang. Iya, kurang ilmu, kurang pengalaman dan lain-lainnya. Hanya karena punya uang. Iya, nanti kemudian selama 5 tahun masyarakat menyesal lagi. Kemudian pemilihan selanjutnya pakai uang lagi, ikut lagi, menyesal lagi. Seperti itu Bang. Oke Pak Nurlan, ini Bapak kan tadi bilang Bapak adalah pendukung dari Pak Rahmansyah Ismail. Iya, siap. Pak Rahmansyah Ismail dan Pak Harsono Lamusa, yang kemudian setelah pencabutan nomor urut kemarin itu nomor urutnya 4. Ya. Menurut Pak Nurlan, apa yang harus dilakukan oleh pasangan Rahmansyah Ismail dan Harsono Lamusa pertama-tama ketika terpilih menjadi Bupati Morowali? Pertama-tama ketika menjadi Bupati Morowali yang pertama adalah tentunya manusianya. Memanusiawikan manusia. Yang jelasnya manusianya dulu. Ya. Entah itu persoalan, terutama persoalan lapangan pekerjaan. Karena kita mau makan, kalau orang kenyang itu Bang Gaf, kenyang perut, sehat berpikir. Ya. Begitu. Dan insya Allah para masa bisa lakukan itu. Persoalan ekonomi yang utama. Itu dulu. Bagaimana pemberdayaan masyarakat. Kalau kemudian ada masyarakat yang ingin berusaha tapi tidak punya kemampuan persoalan modal dan lain-lain. Insya Allah hadir pemerintah di situ. Jadi itu yang utama ya? Yang utama persoalan perut. Dan menyangkut ekonomi dan kesejahteraan. Pasti seperti itu. Oke, baik. Pak Nurlan, ini pertanyaan terakhir. Kenapa orang Morowali harus memilih Rahmansyah Ismail dan Harsono Lamusa? Ini pertanyaan yang umum, tapi sebenarnya dalam pengertiannya. Ya. Pak Rahman sepak terjangnya sudah jelas, sudah kelihatan. Pernah jadi kepala dinas ini dan lain-lain. Begitu juga Pak Harsono Lamusa. Jadi jangan itu tadi, karena memimpin satu organisasi kecil saja, persyaratan menjadi pemimpin itu berarti isi kepala dulu, kemampuan kerja. Itu. Karena berdasarkan pengalaman,
Kalau kita tidak punya pengalaman, bagaimana menjadi pelatih sepak bola? Iya, iya, betul. Pernah jadi pemain bola, pernah belajar jadi pelatih, baru jadi pelatih. Iya, iya. Begitu kira-kira. Oke, baik Pak Nurlan. Itu pertanyaan terakhir tadi merupakan pertanda bahwa obrolan kita kali ini berakhir sudah. Ya. Mudah-mudahan apa yang kami bahas ini bermanfaat untuk kita semua, dan seperti biasa kami yang berbincang, netizen yang menyimpulkan. Yang penting jangan salah menyimpulkan. Terima kasih Pak Nurlan ya. Terima kasih ya. Sukses. Makasih. Nomor 4. Dan netizen yang budiman dari Hari Kopi, Desa Ungkaya, Kecamatan Itaponda, saya Gap mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga Morowali. Oke.